Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-12 dan sekaligus juga video saya yang ke-862 di channel ini, saya akan menjelaskan tentang find and replace atau kalau dalam bahasa Indonesia mencari dan mengganti. Mencari apa? Yaitu mencari suatu kata ataupun kalimat agar diganti menjadi kata ataupun kalimat lainnya. Tujuannya adalah kalau kita mengetikkan suatu artikel atau naskah, ternyata ada satu kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan hakikat bahasa tertentu yang baik dan benar, maka tidak perlu mengedit satu persatu, tetapi cukup dengan fitur yang disebut sebagai find and replace. Nah, pada video kali ini nanti saya juga akan mengenalkan shortcut ya, terutama shortcut untuk mencari dan mengganti, itu nanti dengan perintah tombol CTRL dan huruf H. Walaupun nanti ada fitur yang tersedia dalam bentuk icon. Nah, agar lebih jelasnya, maka mari kita ikuti saja kupasannya yang sebagai berikut ini. Mari. Ya, ini adalah naskah yang sudah kita buat terakhir pada seri yang ke-11, di mana kita membahas tema tentang drop caps dan sekaligus kolom. Ya, itu sudah tuntas ya. Anda tentu sudah mempraktekkannya. Oke. Sekarang kita akan melihat gini. Ini kalau kita lihat dari atas ke bawah, mulai dari judulnya di tengah sejarah perkembangan komputer. Nah, kita akan fokus satu kata, komputer. Komputer ini terketik dengan huruf besar semua, KOMPUTER, besar semua. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Mungkin supaya lebih fokus saya akan kasih warna, tapi pewarna ini tidak ada kaitannya dengan find and replace. Contoh ini saya double klik di sini, saya kasih warna merah gitu saja. Kemudian kita format painter. Format painter itu menyamakan format yang dipakai oleh suatu teks atau kalimat untuk bisa dimanfaatkan oleh teks atau kalimat yang lain. Itu sudah kita bahas pada video nomor 10 ya. Karena nanti ada banyak, kita double klik. Ya, bentuknya seperti ini. Kata komputer ini ya merah. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini rasanya aneh jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Titik. Bagaimana tidak, komputer sudah mengisi seluruh relung di depan kita, mulai dari digunakan untuk kerja, belajar, sampai bermain. Nah, kebetulan ini komputer yang ini dia dalam bentuk drop caps, jadi ini tidak satu kesatuan, maka ini nanti tidak tersertakan di dalam pencarian. Walaupun kita bacanya tetap komputer ya. Juga sudah lebih canggih dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sendiri. Tapi kamu penasaran nggak sih bagaimana komputer ini juga berkembang dari masa ke masa? Mungkin kamu juga pernah mengalami perubahannya. Oke, di artikel ini akan dijawab sejarah perkembangan komputer secara ringkas. Sebelum itu, yuk kita definisikan apa dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage pada tahun 1822. Nah, awal diketemukannya komputer tersebut sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer.
Contohnya seperti Love Leads dari Alan Turing. Baca juga penemuan komputer dan sejarah berkembangnya siapa yang mulai. Jadi, bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan pastinya akan jauh berbeda ya dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama masih pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang besar. Menarik bukan? Nah, siapa aja sih? Nah, apa aja sih 5 generasi komputer tersebut? Yuk kita simak. Nah, di sini sebentar ya, ini saya undo dulu, saya tutup dulu. Yang ini saya akan kasih huruf besar semua nih. Sekalian saya menjelaskan untuk mengubah suatu teks yang variasi hurufnya besar kecil ini, Anda bisa menggunakan yang namanya change case. Di sini ada pilihan sentence case, lower case. Nah, kita pilih yang upper case. Ini sangat mudah dipahami karena misalnya sentence case yang huruf besar hanya huruf S. Artinya setiap awal kalimat huruf besar. Lower case semua huruf kecil, upper case semua huruf besar. Capitalize each word ini yang huruf besar hanya C, E, dan B. Ya, kita pilih yang upper case. Nah, ini. Kemudian kita akan cek lagi ke bawah. Yang ini juga akan kita buat. Sehingga nanti kita akan tahu bahwa ada beberapa kata komputer dengan 3 macam variasi pengetikan. Ya, ini juga ya, saya akan buat ini judul-judulnya menjadi uppercase semua ya. Generasi keempat ini juga. Ini saya buat besar uppercase. Lalu yang kelima ini juga kita buat uppercase. Ya, cukup saya kira. Nah, sehingga warna pewarnaan tadi tidak hanya merah sebetulnya. Ada beberapa kata komputer yang huruf besar. Ini akan saya buat warnanya jangan merah. Kita buat warna hijau. Hijau ya. Jelas ya hijau. Hijau yang ini dah. Nah, ini kita format painter. Kita gesutkan ke komputer yang lebih besar di sini. Ya. Kemudian di sini. Ya, jadi sudah 3 ya. 3, 4, 5, dan 6. Ya, komputer KOMPUTER huruf besar semua itu ada 6. Kemudian komputer yang kecil semua, semuanya berwarna merah itu ada banyak sekali ya, ketebaran di situ. Sekarang ada satu lagi komputer yang huruf K-nya yang besar, yang lain kecil. Ini akan saya kasih warna biru, biru yang ini. Nah, kita tengok komputer yang huruf K besar. Oh ya, ini sekalian aja biar nanti ini saya normalkan aja ya supaya tidak supaya bisa kita manfaatkan. Jadi drop caps-nya ini saya hapus, saya kembalikan normal menjadi huruf biasa. Nah, ini. Jadi sudah. Nah, ini huruf K besar. Jadi huruf K besar satu, yang lain kecil ya. Kemudian ini dua, mana lagi? Ini juga K besar. Tiga, empat, ya. Kemudian teks lagi. Nah, ini nanti juga kita buat ini. Ini drop cap-nya akan kita normalkan saja. Ya, jadi drop caps ini akan kita normalkan saja.
Jadi caranya insert, lalu arahkan ke caps, lalu kita pilih none. Nah ini, ya, huruf K besar. Kemudian mana lagi ya? Ya saya kira cukup lah, itu cukup mewakili. Karena nanti find and replace ini otomatis yang aslinya, nah ini juga komputer ini misalnya hurufnya K besar yang lain kecil, kemudian juga kecil semua atau besar semua, dia nanti otomatis akan tahu. Nah ini juga ini. Demikian seterusnya dia otomatis. Karena kalau kita lihat secara manual semacam ini bisa kelewatan. Ini juga ya. Oke, saya mulai ya. Kita mulai aja. Jadi letakkan kursor sebaiknya di posisi paling awal. Sebaiknya, karena di tengah pun bisa aja ya. Tujuannya kenapa diletakkan di awal supaya nanti kita ngeceknya lebih mudah. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan sekali lagi. Perhatikan ini komputer KOMPUTR besar semua nih. Hijau nih, hijau. Yang di bawah tadi juga ini ada 6 tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang merah-merah ini banyak sekali ya. KOMPUTR kecil semua. Banyak bertebaran di situ. Tuh, ya kan? Dan yang ketiga komputer K besar lalu OMPUTR kecil. Jadi yang besar hanya huruf K. Ya, oke, kita mulai ya. Yang pertama, caranya. Anda klik kursornya di paling atas sudah. Kemudian yang kedua, perhatikan di bagian kanan dari anak Ravenhome. Ravenhome punya anak dari clipboard, font, paragraf, style. Nah, di sini ada editing ya. Editing itu mengedit-edit ya. Tapi secara otomatis salah satunya adalah replace. Nah, kalau kita alahkan ke sub Raven replace, di situ ada penjelasan di bawahnya itu adalah replace kurung buka CTRL plus H, itu artinya shortcutnya. Kalau Anda melakukan find and replace, boleh klik text replace ini atau tekan dari tombol keyboard kita CTRL dan huruf H nanti. Namun sekali lagi harus diletakkan di awal supaya mudah ceknya ya. Setelah itu pastikan keyboard kita itu caps lock-nya dalam kondisi off. Ya, sekali lagi keyboardnya dalam kondisi off. Setelah itu baru kita klik ini atau tekan Ctrl H. Kita coba ya, boleh Anda tekan Ctrl H atau klik ini. Maka muncul dialog box semacam ini. Yang saya gerak-gerakkan ini dengan title, find, and replace. Ada dua kolom putih yang diisi. Pertanyaannya find what. Ya, find what kita ketik komputer. Perhatikan kita ngetiknya huruf kecil semua. Replace with. Nah, replace with-nya komputer itu kita ganti komputer juga tapi huruf C ya. Ini sudah kata yang berbeda. Komputer. Jadi semua kata komputer huruf dalam bahasa Indonesia kita ganti komputer in English. Walaupun hanya beda huruf C, tapi itu maknanya sudah lain. Bahkan kita boleh aja mengganti komputer menjadi satu kata yang berbeda ya. Misalnya apapun silahkan ya, tapi ini kita praktekkan dulu ya, nanti kita buktikan. Jadi setelah find what kita isi komputer, replace with dengan kata apapun, termasuk ini komputer, ya kita klik replace all. Maka dia dengan cepat sudah memberi jawaban dalam dialog box yang ini nih. Ini tulisannya all done. Ya, we made ya 60 replacements. Ya, ada 60 perubahan. Kita klik OK, kita cek sekarang hasilnya. Setelah OK, close. Kalau Anda replace all lagi ya sudah nggak ada. All. Ya.
Oke, terus close. Perhatikan sekarang komputer yang tadi KOMPUTER besar semua sekarang menjadi COMPUTER. Yang kecil tetap kecil. Yang K besar jadi C besar dan seterusnya. Tuh, buktinya ini komputer besar semua. Ini juga komputer besar semua. Yang ini C-nya yang besar. Kita coba lagi. Sekali lagi klik di awal, kemudian pastikan caps lock dari keyboard kita off. Kemudian kita replace. Nah, sekarang in English kan, kita ketik find word-nya ya computer pakai C. Computer. Lalu replace with-nya kita ubah ya menjadi misalnya ini untuk lucu-lucuan ya lato-lato misalnya ya. Lato-lato tapi digandeng semua LATO. Boleh pakai das ya atau penghubung lato. Kita replace all. Ya tetap 60. Ini ada 61, ini berarti ada satu yang berbahasa Inggris yang tersertakan, tidak apa-apa. Oke, kemudian kita close. Nih, jadi karena di komputer besar semua ya lato-lato semua, komputer kecil semua ya kecil semua. Ya. Lalu komputer tadi K atau C besarnya ini lato-lato, jadi L-nya besar yang kecil. Kalau straight ya tetap straight. Nih, oke, demikian sementara ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Tentu dengan menguasai perintah find and replace ini akan sangat membantu Anda apabila Anda melakukan pengeditan penggantian suatu kata ataupun teks ataupun kalimat yang sejenis dengan kalimat atau kata yang berbeda, tetapi secara cepat otomatis itu perintahnya dengan klik replace atau klik atau tekan Ctrl H. Kemudian kita isi find apa replace with itu ya. Demikian, silahkan dipraktekkan. Semoga Anda terkesan dan bisa memanfaatkan perintah find and replace ini untuk mendukung pekerjaan Anda. Kalau Anda terkesan, terinspirasi, silahkan like and share, juga subscribe ya supaya banyak teman, relasi, siapapun yang mempraktekkan find and replace ini untuk mendukung pekerjaannya. Hingga mereka dan kita semua menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.